memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah sebelum akan datangnya masa penyesalan. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, beliau pernah berkata, wallahi la ya'tiyanna 'alaika yawmun tatamanna anna fi sahifatika tasbihatun aw tahmidatun aw takbiratun aw tahlilah. Kata Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, demi Allah, sungguh akan datang kepadamu suatu hari, suatu masa yang dimana di hari tersebut, dimana engkau berharap di dalam catatan amalanmu itu terdapat yang namanya tasbih, engkau temukan yang namanya tahmid, engkau dapatkan yang namanya takbir, dan juga engkau dapatkan yang namanya tahlil. Ternyata dengan mengucapkan subhanallah, ternyata ucapan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah menjadi sebuah hal yang akan dirindukan oleh orang-orang yang mereka tidak lagi memiliki kesempatan beramal. Jangankan untuk perkara yang besar, jangankan untuk perkara salat, perkara sedekah, perkara haji, umrah, perkara puasa, ternyata amalan yang kecil, amalan yang ringan di lisan, ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, pun ternyata hal ini diinginkan oleh manusia, diinginkan oleh seorang hamba. Ternyata hal yang ini pun diinginkan oleh seorang hamba. Hal yang seperti ini pun ternyata diinginkan oleh seorang manusia. Karena apa? Ternyata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau lafaz-lafaz zikir yang lain, itu adalah merupakan pemberat timbangan seorang hamba. Ringan di lisan, berat di timbangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ketika diucapkan oleh lisan itu sangatlah ringan, namun ketika ditimbang oleh timbangan begitu berat, dan ternyata kalimat itu sangat dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimat-kalimat zikir kepada Allah, mengingat seorang hamba akan Rabbnya tabaraka wa ta'ala, itu adalah merupakan bentuk amal yang ternyata diharapkan dan dinanti-nanti oleh seorang anak Adam, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus saja membuat kita itu cenderung kepada amal saleh, dijadikan indah keimanan, dan dijadikan kita itu suka kepada keimanan tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan kepada kita bersama nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada setiap umat yang istiqamah di dalam menatapi tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang ciri-ciri penduduk surga. Kita berbicara tentang tanda-tanda orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Di sana ada 4 kita jelaskan. Pertama, awwab, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Hafidh, menjaga aturan-aturan dan batasan-batasan Allah. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, orang-orang yang mereka takut kepada Allah ketika sendiri. Wa jaa biqalbin munib, dan orang-orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat dan hati yang kembali. Adapun pertemuan kita pada malam hari ini, kita ingin membahas, dan kita masih di dalam
tulisan Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullah, dan beliau atau kita ingin membahas tentang sebab-sebab berpalingnya Allah dari seorang hamba. Sebab-sebab berpalingnya Allah dari seorang hamba. Ada yang pengen Allah berpaling dari kita? Ada yang ingin Allah berpaling dari kita? Bahasa jawabannya adalah enggak. Tak ada satupun di antara kita yang ingin Allah berpaling dari kita. Kita ingin bagaimana Allah itu selalu memberikan taufik kepada kita. Kita ingin bagaimana Allah senantiasa melihat kepada kita. Kita ingin bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita, memberikan taufik pertolongannya kepada kita. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa yakum, di dalam agama kita, agama Islam, dikenal dua perkara. Ada yang namanya taufik dan ada yang namanya khidlan. Ada yang namanya taufik dan ada yang namanya khidlan. Taufik itu apa? Taufik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, bimbingan kepada seorang hamba sehingga hamba tersebut menuju kepada kebaikan dan jauh dari yang namanya keburukan. Itu namanya taufik. Taufik itu adalah pertolongan dan bimbingan Allah sehingga hamba itu dekat kepada kebaikan dan jauh daripada keburukan. Itu namanya taufik. Dan kebalikan daripada taufik adalah khidlan atau khudlan, yang artinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan dan berpaling dari seorang hamba, atau dalam artian Allah tidak akan menolong dan tidak membimbingnya. Berarti kalau taufik pertolongan dan bimbingan Allah, adapun khudlan adalah ketidakpedulian Allah, pembiaran dari Allah dari seorang hamba atau atas seorang hamba sehingga Allah tidak menolongnya dan Allah tidak membimbingnya. Allah tidak peduli, Allah tidak perhatian, dan Allah tidak akan melihat kepada hamba-hamba tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, berarti yang kita butuhkan adalah taufik, pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mau kita itu dipaling oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak ingin Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari kita. Dan ketika Allah berpaling dari diri kita, maka kita akan sangat mudah melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan, berbagai keburukan-keburukan. Lihat bagaimana yang Allah nyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-74. Allah menyatakan walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau sekiranya kami tidak meneguhkan hatimu wahai Muhammad, niscaya sungguh engkau hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kalau bukan karena Allah teguhkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hampir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenderung condong kepada orang-orang kafir Quraisy. Rayuan-rayuan manis orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah hebat. Mereka datang secara berulang-ulang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberi tawaran-tawaran yang tidak sedikit. Kalau sekiranya Allah tabaraka wa taala tidak meneguhkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau bukan karena adanya bimbingan Allah, pertolongan darinya tabaraka wa taala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadi telah cenderung mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka, goyah sehingga mengikuti apa keinginan orang kafir Quraisy. Oleh karena itu, jika Nabi Muhammad SAW saja butuh yang namanya dikukuhkan hatinya oleh Allah, ya atau tidak,
Nabi Muhammad butuh nggak hatinya dikukuhkan? Butuh, karena kata Allah apa? Laula an tsabbatnak. Kalau bukan karena kami yang mengukuhkan hatimu wahai Muhammad. Berarti Nabi Muhammad butuh taufik dari Allah. Dan Nabi Muhammad SAW tidak ingin Allah itu berpaling dari dirinya, maka tentu kita lebih butuh dengan yang namanya taufik, bimbingan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Nabi Muhammad SAW hamba Allah yang selalu merasa butuh kepada Allah. Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan manusia yang paling dan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisinya, di setiap keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dibuktikan oleh Allah Azza wa Jalla, atau dibuktikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah dalam segala kondisi. Seperti seseorang mengucapkan bismillah ketika hendak mengenakan pakaian, bismillah ketika hendak mengenakan alas kaki, bismillah ketika hendak masuk rumah. Semuanya diawali dengan bismillah. Kullu amrin dzibal, setiap perkara-perkara yang punya nilai kebaikan di mata Islam, maka dia dimulai dengan apa? Bismillah. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya kan? Kembali ke rumah, masuk ke dalam rumah, masuk masjid, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid, bismillah, masuk rumah, bismillah, dan yang lainnya. Semua ini menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, menunjukkan bagaimana seorang muslim itu butuh dengan Allah. Belum lagi kalau kita lihat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara rangkaian zikir pagi petang yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Lihat apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup, ya Qayyum, wahai zat yang tegak dengan sendirinya, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon meminta pertolongan kepadamu, aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki urusanku semuanya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan pernah engkau serahkan aku bersandar kepada diriku sendiri walaupun hanya sekedip mata. Artinya apa? 1 menit kita tanpa Allah hancur, setengah menit kita tanpa Allah lebur, 1 kedipan kita tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya tidak ada artinya. Karena kita berkedip dengan siapa? Kita berkedip dengan izin siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita bisa mendengar, kita bisa merasakan, kita bisa melihat, semuanya adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini semuanya menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar mengharapkan taufik, mengharapkan pertolongan, mengharapkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW terus menganjurkan kita agar kita beramal saleh dengan amalan-amalan sunnah setelah kita berhasil menyempurnakan yang wajib. Ya atau tidak? Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk mengamalkan yang sunnah setelah kita menyempurnakan yang wajib. Untuk apa? Kita ini butuh taufik, kita butuh bimbingan, kita butuh pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya bagaimana supaya kita mendapatkan bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lakukan sunnahnya, kerjakan perintahnya, setelah yang wajib itu kita amalkan. Karena ketika seseorang itu telah dicintai oleh Allah karena amalan-amalan sunnah yang dia kerjakan,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah dalam hadis qudsinya, maka Allah yang akan bimbing mata kita, Allah yang akan bimbing telinga kita, Allah akan berikan taufik kepada lisan kita, Allah akan jaga tangan kita, Allah akan arahkan kaki kita sehingga mata kita tidak melihat kecuali kebaikan, telinga kita tidak mendengar kecuali hal-hal yang halal, mulut kita tidak berucap kecuali sesuatu yang baik yang mengandung maslahat, tangan kita tidak akan menyentuh, kaki kita tidak akan melangkah kecuali untuk hal-hal yang halal dan jauh dari perkara yang haram. Itu namanya taufik. Ya, itu namanya taufik. Makanya jamaah sekalian rahimanallah wa yakum, dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa qalbuhu alladhi ya'qilu bih. Allah juga akan menjadi lisan yang kita berbicara dengannya, dijaga lisan kita oleh Allah. Wa qalbuhu alladhi ya'qilu bih, dan Allah akan menjaga hati kita agar hati kita tetap bersih, tetap suci sehingga bisa berpikir jernih. Itu dengan apa? Kalau kita sudah dapat taufik, dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa may yurid ayyahdiya fa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuknya itu kelapangan dada, maka Allah akan fa may yurid ayyahdiyahu, siapa yang Allah kehendaki dia akan mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah jadikan hatinya, dadanya lapang menerima nasihat, menerima agama. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada taufik tadi apa namanya? Khidlan. Berpalingnya Allah dari seorang hamba sehingga sang hamba tidak mendapatkan pertolongan ketika dia butuh pertolongan. Dia tidak mendapatkan bimbingan ketika dia butuh yang namanya bimbingan. Dia tidak mendapatkan taufik ketika dia butuh taufik. Dia tidak mendapatkan adanya kepedulian Allah, perhatian Allah di saat dia butuh bimbingan, pertolongan, perhatian dan kepedulian Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, jika di antara sebab untuk mendapatkan taufik dari Allah adalah dengan kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, merendahkan diri, selalu merasa butuh kepada Allah, maka sebab utama daripada Allah berpaling dari seorang hamba yaitu apa? Ketika seorang hamba tidak bergantung kepada Allah. Sebab Allah berpaling dari seorang hamba yang pertama, dan itu adalah puncaknya, adalah ketika seorang hamba tidak menggantungkan dirinya kepada Allah, tidak bergantung kepada Allah. Di saat seorang hamba dia tidak bergantung kepada Allah, ketika itulah Allah akan berpaling darinya. Tentunya nanti kita akan sebutkan beberapa sebab-sebab yang Allah berpaling dari seorang hamba. Akan tetapi sebab-sebab tersebut berujung kepada satu sebab, kepada satu kesimpulan sebab utama, yaitu ketika seorang hamba tidak bergantung kepada Allah. Itu kata kuncinya. Sebab kenapa Allah berpaling kepada seorang hamba, pegang baik-baik kata kunci sebabnya, yaitu karena kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka ia akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Kalau Anda memiliki ketergantungan kepada sesuatu, maka Allah akan jadikan kita tidak bisa lepas dari sesuatu tersebut. Makanya jadikan ketergantungan kita itu kepada siapa? Allah, sehingga kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini asalnya berbicara tentang masalah apa? Jimat. Hadis ini hakikatnya berbicara tentang hukum orang yang memakai jimat. Karena orang memakai jimat, dia anggapannya apa? Jimat ini bisa menangkal musibah, bisa menolak bala, sehingga dia punya ketergantungan kepada jimat tersebut. Seseorang yang memakai jimat, maka dia telah meninggalkan Allah. Dia tidak bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia memilih untuk bertawakal kepada jimat.
Lantas apa yang akan terjadi kemudian jemaah sekalian? Apa yang terjadi? Kalau seseorang bergantung kepada jimat, maka Allah akan tinggalkan dia. Allah akan berpaling dari dia. Allah akan lepaskan dia. Karena apa? Dia tidak punya ketergantungan kepada Allah. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Contoh apapun yang berusaha tidak akan dibayar oleh Allah. Kenapa? Dia lupa dari Allah. Dia berpaling dari Allah. Dia tidak punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pun diperkuat dengan bukti nyata. Sebagian orang yang memakai jimat dalam setiap urusannya, jika jimatnya tertinggal maka tidak akan dapat melanjutkan urusannya. Sementara bagi orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada yang ketinggalan bagi dia. Kenapa? Orang Allah bersama dengan kita. Allah membersamai kita, Allah melihat kita, Allah peduli kepada kita. Iya toh? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Siapa yang menyangka bahwasanya kita di hari itu bisa mendapatkan makanan-makanan yang lezat, sementara kita di malam harinya pening, besok pagi mau makan apa? Beras habis, bekal makanan enggak ada. Siapa yang menyangka bahwasanya ternyata di besok harinya ada pembagian nasi bungkus gratis? Karena Allah belum berpaling dari hamba tersebut. Tapi kalau sudah berpaling, Allah nggak akan peduli kepada dia. Allah nggak akan memberikan perhatiannya. Ya, maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebab-sebab orang mereka ditinggalkan oleh Allah. Allah berpaling dari seorang hamba karena tadi orang-orang mereka tidak lagi apa? Mereka orang-orang tidak lagi bergantung kepada Allah. Orang tidak lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, apalagi kalau sekiranya sudah berbicara tentang kesyirikan. Kata Allah Azza wa Jalla, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula." Jangan kalian membuat sesembahan selain Allah. Ya. Jangan kalian jadikan sesembahan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Agar kamu tidak menjadi orang yang tercela dan orang yang ditinggalkan. Tercela, ditinggalkan. Berarti sebab pertama, orang ditinggalkan oleh Allah karena apa? Melakukan kesyirikan. Itu sebab pertama. Fataq'uda madhmuman makhdhula. Menjadi orang yang tercela, makhdhul, menjadi orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berpaling darinya. Dan sebab terbesar orang itu ditinggalkan oleh Allah, Allah berpaling dari hamba tersebut adalah mereka yang melakukan kesyirikan. Maka sungguh menyedihkan melihat sebagian kaum muslimin yang mereka pergi ke kuburan, meminta, berdoa, menyampaikan hajatnya kepada kuburan orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang saleh. Mereka anggap sebagai orang yang baik. Mereka anggap sebagai orang yang bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Sementara mereka sudah wafat, mereka sudah mati, mereka sudah meninggal. Kalau sekiranya mereka bisa berbuat, maka harusnya mereka perbuat untuk kepentingan diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti sejak dahulu. Ghulu, berlebih-lebihan kepada seseorang itu membinasakan. Naam. Maka tentunya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ya, ketika seseorang itu bertawakal kepada Allah, maka orang-orang yang saleh ketika mereka keluar dari rumahnya, mereka akan mengatakan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Di sini ada ketergantungan kita kepada Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Tidak ada daya,
dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita bisa berjalan, kita bisa melangkah, kita bisa melihat, mendengar, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab-sebab yang pertama tadi, Allah berpaling dari seorang hamba apa? Syirik. Baik itu besar ataupun kecil. Syirik. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar itu apa? Ya, menjadikan sekutu, tandingan, sesembahan selain Allah. Adapun syirik kecil adalah riya. Ya, syirik kecil itu adalah riya. Apa itu riya? Apa itu riya? Beramal untuk dilihat oleh orang. Beramal saleh agar diperhatikan oleh orang. Orang-orang yang riya ini akan ditinggalkan oleh Allah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan akan ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang beramal asyraka fihi ma'iya ghairi, yang dia ikutkan dalam amalannya itu untuk selainku, taraktuhu wa syirkah, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Siapa yang beramal kemudian dalam amal yang sedang dia kerjakan itu dicampur antara amal itu untuk aku dan amalan itu untuk selain daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, kata Allah tabaraka wa taala, taraktuh, aku tinggalkan dia, wa syirkah, dan kesyirikannya. Berarti sebab yang pertama tadi adalah apa? Kesyirikan. Baik itu syirik kecil ataupun syirik besar, itu menjadi sebab seorang hamba itu ditinggalkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka orang-orang yang mereka beramal saleh tapi mengharapkan penilaian orang lain, mengharapkan penilaian makhluk, maka Allah akan menjadikan ia itu terbuai dengan pujian orang, dan akhirnya dia akan dibuat merasa lezat dan tentram dengan riya yang dia lakukan. Ketahuilah maka ketika itu bukanlah kenikmatan, tapi itu adalah hukuman, karena dia tidak lagi menginginkan Allah, tapi dia menginginkan pujian penilaian dari makhluk. Sementara yang kita butuhkan adalah kenikmatan dari Allah Sang Khaliq. Nah, itu sebab yang pertama, kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Sebab yang kedua yang menjadikan Allah berpaling dari seorang hamba adalah ujub. Apa itu ujub? Apa ujub? Bangga diri, ya, membanggakan diri sendiri, ya. Ujub itu adalah membanggakan diri sendiri. Kita merasa bangga dengan diri kita, ya, itu namanya ujub. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman. Ada nggak yang kira-kira keutamaannya melebihi Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa 'allamnahu mantiqat thair. Kami jadikan untuknya itu pengetahuan tentang apa yang diucapkan oleh burung, dan dijadikan tentaranya adalah manusia dan jin. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan kendaraannya adalah angin atau awan. Ada selain Nabi Muhammad yang seperti itu? Selain Nabi Sulaiman yang seperti itu? Tidak. Bisa berbicara dengan binatang, mengerti bahasa binatang. Makanya ketika semut dia mengatakan, masuk kalian dalam lubang kalian, jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa karena perkataan semut, karena Sulaiman faham alaihi salam bagaimana tentaranya dari jin dan manusia, hewan-hewan beburungan, sampai kemudian awan dan angin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ingin pergi ke suatu tempat, dia panggil itu awan, diantarkannya Nabi Sulaiman. Tapi ingat, kelebihan yang sedemikian luar biasa yang didapatkan Nabi Sulaiman tidak menjadikan Nabi Sulaiman ujub, tidak menjadikan Nabi Sulaiman bangga kepada dirinya. Tapi apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, ini yang aku dapatkan ini
adalah merupakan karunia dari Allah Tuhanku untuk ujian bagiku, sebagai ujian untukku, apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang ingkar dan kufur. Anda pun harusnya seperti itu. Allah kasih kita kecerdasan, Allah kasih kita kepandaian, Allah kasih kita ketampanan, Allah kasih kita kecantikan, Allah kasih kita langsing tubuh dan sebagainya, bukan untuk ujub, bukan untuk berbangga diri, tapi katakan hada min fadli rabbi, ini karunia Allah nih. Liyabluwani ashkuru am akfur, sebagai ujian dari Allah untuk mengujiku, aku bersyukur atau tidak. Iya, kita ganteng, ujian, bersyukur atau tidak. Anda tampan, Anda cantik, paras yang rupawan, ya, itu semuanya ujian. Makanya kata Nabi Sulaiman alaihissalam, liyabluwani. Dan lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan ini adalah ujian dari Allah. Berbeda dengan Qarun, orang yang ujub. Dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Sulaiman, sesungguhnya aku dapat ini semua itu karena apa? Kecerdasan yang aku punya, kata Qarun. Aku punya ini semua karena kepiawaian, ide, akal dan pikiran yang aku miliki. Sementara yang ngasih dia pikiran siapa? Yang ngasih dia akal siapa? Yang ngasih dia ide siapa? Allahu Rabbul Alamin. Jadi ujub menjadikan seorang hamba ditinggalkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Qarun ujub karena dirinya sendiri, ya. Apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami benamkan dia dan hartanya ke dalam bumi, kata Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Harusnya ia sadar bahwa Allah lah yang membuat dia itu berhasil dan sukses. Namun ketika ia mengatakan keberhasilan itu adalah karena dirinya sendiri, maka ia berarti telah meninggalkan Allah, sehingga Allah pun meninggalkan dirinya. Karena orang yang syirik tadi, dia meninggalkan Allah. Orang yang riya, dia meninggalkan Allah. Orang yang ujub, dia tinggalkan Allah karena dia bangga kepada dirinya sendiri. Oh, ini saya kok, ini usaha saya. Dia katakan usaha saya, berarti dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia meninggalkan Allah, maka Allah akan tinggalkan dia. Maka demikianlah orang-orang yang ujub. Orang yang ujub terhadap dirinya sendiri, Allah meninggalkannya, Allah membiarkannya tenggelam dalam kesombongan hingga akhirnya ia terjatuh dalam banyak kemaksiatan dan tanpa dia sadari bahwa itu adalah hukuman dari Allah. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan hukuman istidraj kepadanya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang mereka menolak ayat-ayat kami akan biarkan mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan tanpa mereka itu menyadari, tanpa mereka ketahui, ya. Maka kita perlu merenung bahwa diri kita itu sangat penuh dengan kekurangan, sangat banyak akan keburukan. Maka sudah seharusnya kita untuk banyak beristighfar ketika mulai timbul ujub dalam diri kita, dan menyandarkan kenikmatan hanya kepada siapa? Allah. Kita pandai karena Allah, kita bisa juga karena Allah, kita itu tenang juga karena Allah. Semuanya yang kita dapatkan karena Allah. Bahkan ketika seseorang memuji kita, maka segera kita menyandarkan kepada Allah, ya. Ketika ada orang yang muji kita, segera mengatakan, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan, dan ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Karena mereka nggak tahu keburukan kita, mereka hanya melihat kebaikan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita dengarkan kumandang adzan Isya terlebih dahulu. Naam.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita sebutkan tadi dua dari sebab yang menjadikan Allah berpaling dari seorang hamba. Pertama, kesyirikan, menjadikan tandingan sesuatu untuk Allah. Yang kedua, ujub, yang itu adalah menjadikan diri kita sebagai tandingan untuk Allah. Dan kalau dibilang mana antara riya dengan ujub yang lebih berbahaya, maka katakan ujub yang lebih berbahaya. Kalau riya menjadikan tandingan Allah itu adalah sesuatu yang lain, sementara ujub menjadikan tandingan Allah itu siapa? Diri sendiri. Maka ini sangat tidak wajar bagi seseorang untuk menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ini mungkin banyak, tapi mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah berikan taufik kepada kita untuk meninggalkan hal ini. Yang ketiga adalah apa? Sibuk dengan perkara yang bukan urusan kita. Sibuk dengan perkara yang itu bukan urusan kita. Ngepoin orang. Tahu ngepo? Kepo.
kepo kepada orang, ya, sibuk dengan urusan orang lain, sementara kita nggak ada urusannya. Orang mau kerja ke sana ke sini dapat untung berapa, ngapain kita kaji? Nah, kalau kita sibuk dengan urusan orang lain yang itu bukan urusan kita, maka itu tandanya Allah itu sedang berpaling dari kita. Karena harusnya kita itu sibuk dengan urusan kita sendiri. Salat kita yang masih sering kita tinggal, sedekah yang kita masih jarang, ya toh? Akhlak kita yang masih bobrok, anak-anak kita yang masih kurang didik, keluarga kita yang masih kurang adanya pengertian, pengarahan, malah kita ngurusin orang lain. Lihat perkataan Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan apa? Min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala shughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, bahwasanya Allah menjadikan hamba itu kesibukannya itu terdapat pada hal-hal yang bukan urusannya. Ndak jo kerja inyo, ndak jo keluarga inyo, ndak pun urusan inyo, tapi inyo ikut campur. Ada yang seperti ini? Banyak orang yang ikut campur urusan orang. Wes lah, kita itu fokus. Kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita itu beramal, kewajiban kita beribadah, kewajiban kita juga menafkahi keluarga, mencari rizki, berbakti kepada orang tua, mengabdikan diri untuk pendidikan anak, bermanfaat bagi masyarakat, punya pengorbanan untuk agama. Orang lain mau ngapain dengan usaha dia? Apa sih untung kita? Ada juga orang yang mempermasalahkan temannya buka cabang jualan pun jadi masalah, ya kan? Atau ada orang yang mereka buka usaha baru pun jadi masalah. Subhanallah, tuh lihat si A tuh, labik toko bahu leh, labik toko bahu leh. Apa masalahnya? Dia mau buka cabang 10-20 cabang di Riau ini pun apa salahnya? Ya, abilo tanah di Inyoma dan sebagainya, nyenawu biti. Apa salah? Kita yang nggak ada uang, renungilah nasib Anda, nikmati itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita terlalu ngurusin orang? Iya toh? Kita ini jangan menjadi orang yang terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Sibukkan dengan urusan kita, sibukkan dengan kepentingan kita yang bukan kepentingan kita. Wes lah, ya, biarkan. Apa peribahasa kita? Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Maksudnya apa? Orang mau ngata-ngatain kita itu apa, wis ben terserah dinya lah. Awak berjalan sesuai dengan takdir yang Allah tentukan. Kita berusaha, dan Anda nggak perlu nolah-noleh. Makanya spion itu cuma untuk nengok belakang, ya atau tidak? Ada spion nengok kanan kiri. Spion ada nengok kanan kiri. Kalau spion itu ngarahnya ke kanan dan ke kiri, bahaya Bapak Ibu sekalian. Makanya spion itu ke belakang. Untuk apa? Introspeksi, nengok apa yang sudah, maju tatap ke depan. Sudah itu lawak berjalan. Kan iya, guna spion nengok yang di belakang, mata nengok yang di depan. Kalau berjalan sibuk nengok kanan kiri, apa yang terjadi? Belok. Iya, nabrak, rusak, kita hancur dah. Iya toh? Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harusnya kita lakukan di sini, ya, yang harusnya kita lakukan adalah apa? Fokus kepada kita dan tidak terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Orang mau gajinya sekian, mau gajinya segitu, mau dia dapat tambahan dari luar, nggak dapat dari luar, wis lah, nggak usah diurus. Ya, Anda pengen dapat tambahan di luar, cari cara, ya kan? Cari cara, jangan penghasilan orang Anda gaji, ya kan? Orang dapat beli Honda baru, alhamdulillah,
Ngapain Anda cari? Dari mana dapat pitinya? Hah? Dari mana dapat pitinya? Potang boleh sopa, kini lah dapat boleh Honda. Ya, minjam tuh. Dari mana dan sebagainya. Enggak urusan kita. Mau dia minjam, mau nyolong, mau mencuri, urusan dia sama Allah. Lihat orang punya kenikmatan, katakan barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan keberkahan pada hartamu. Itu. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, betul ya. Siapa yang Allah tinggalkan dia, berarti Allah akan jadikan urusannya itu cuma sibuk apa? Perkara orang lain yang bukan urusan dia sibuk. Subhanallah. Dan ternyata banyak orang yang seperti ini, ya. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu memperhatikan waktu yang Allah kasih. Al-waqtu kasayf, illam taqta'hu qata'ak, kata Imam Syafi'i rahimahullah, atau kata orang Arab. Dikatakan apa? Waktu itu ibarat pedang. Kalau engkau tak gunakan dia, maka dia akan menebas kita. Dia akan memenggal kita. Kita yang akan dikalahkan oleh waktu. Kita yang harus menggunakan waktu sebelum waktu yang menggunakan kita. Ya, jangan sibuk ngurusin orang, tapi sibuklah kita dengan diri kita sendiri. Itu sebab yang ketiga. Sebab pertama kesyirikan, besar atau kecil. Sebab yang kedua ujub, bangga diri. Sebab yang ketiga sibuk ngurusin orang lain, sibuk dengan perkara yang bukan urusan kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah, sebab yang keempat adalah meninggalkan orang yang sedang membutuhkan dan kita dalam keadaan mampu. Ada teman, ada saudara, ada tetangga membutuhkan pertolongan dan kita mampu, tapi kita nggak tolong. Ya, kita nggak nolong, kita acuh. Di saat itu Allah sedang meninggalkan kita. Ya, ingat balasan sesuai dengan perbuatan. Bentuk apa meninggalkan saudara tetangga, bentuk itulah Allah akan meninggalkan kita. Ya, karena Allah bermuamalah dengan kita sebagaimana muamalah kita dengan sesama manusia. Makanya dikatakan al-muslimu akhul muslim, la yadlimu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara, tidak menzaliminya, tidak meninggalkannya. La yakhdhuluhu, tidak meninggalkannya, membiarkannya terkatung-katung. Dalam keadaan kita mampu menolongnya, tolong dia, bantu. Ya, la yakhdhuluh, tidak meninggalkannya, wala yahqiruh, dan tidak merendahkannya. Misalkan kita mendapati saudara kita sedang digibahi, sedang diguncing, maka Anda dan kita tidak boleh membiarkannya begitu saja, tapi kita sampaikan, kita ingatkan, kita bela saudara kita yang ketika itu digibahi, kita ingatkan mereka dengan dosa ghibah. Harusnya. Tapi terkadang kita malah nambah garam, nambah reiko, ajinomoto, ya, tambah maco. Enak itu jadinya, sempurna komposisinya, sehingga memang betul-betul dinikmati. Waliyadzubillah. Maka dengan seseorang itu meninggalkan saudaranya yang sedang membutuhkan pertolongan sementara kita sedang mampu, maka itulah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan kita. 4 dulu insyaallah taala, daripada banyak-banyak nanti tercicu di jalan. Maka semoga yang 4 tadi bisa kita bawa. Kalau kelosang kita tuh ada 2, maka letakkan 2 di kanan, 2 di kiri. Kalau ada 4 ya masing-masing saku kasih satu poin tadi. Saya ulang sebelum kita tutup, ada 4 sebab di mana Allah meninggalkan seorang hamba, sebab berpalingnya Allah tabaraka wa taala, ya, dari seorang hamba. Yang pertama kesyirikan. Baik besar ataupun kecil, riya di antaranya. Yang kedua ujub, bangga diri, menjadikan diri kita sebagai tandingan untuk Allah, kita melupakan Allah karena diri kita sendiri. Yang ketiga kepo, ya, sibuk dengan urusan orang yang itu bukan perkara kita, yang bukan urusan kita. Dan yang keempat, tidak menolong orang yang sedang butuh sementara kita mampu. Ya, ini 4 sebab yang menjadikan Allah berpaling dari seorang
seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Semoga Allah berikan taufik, dan Allah hindarkan kita daripada khidlan atau berpalingnya Allah dari kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dalam surganya, mengumpulkan kita di dalamnya sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.